antar sudut. Sebelum Miss sampaikan tujuan pembelajarannya, kalian harus tahu dulu apa manfaat kita belajar hubungan antar sudut. Nah, ketika kalian nanti mau jadi seorang arsitek, nah, ketika kalian mau jadi seorang teknisi, beberapa yang harus kalian pelajari itu adalah sudut. Nah, sudut itu apa sih gunanya, Miss? Sebagai dasar ketika nanti kalian sudah menjadi orang hebat, seorang arsitek, maka sudut itu perlu. Sudut itu berguna untuk menghitung tinggi benda. Maksudnya gimana sih, Miss? Misalnya nih, kita berdiri di SMPK 5. Berdiri di SMPK 5 BPK Penawur Bandung yang enggak SDK 6 pasti belum pernah ya. Nah, misal kita berdiri nih di pintu, di gerbang. Terus kita lihat ke atas tuh, setinggi apa sih SMPK 5? Terus kita lihat ke atas. Ketika kita melihat ke atas, di sana terbentuk sudut. Sudut dari mana, Miss? Sudut dari mata kita dengan puncak gedung SMPK 5. Nah, di situ kita bisa mengukur berapa sih tinggi gedungnya, gitu. Kemudian, sudut digunakan sebagai bidang miring untuk memudahkan pekerjaan. Maksudnya gimana, Miss? Contoh, ketika kita naik tangga, mau naik dari lantai 1 ke lantai 2, itu butuh tangga. Nah, untuk membuat tangga itu perlu sudut yang tepat untuk membangun sebuah tangga, agar memudahkan kita menuju lantai berikutnya. Nah, misalnya lagi bidang miring pengungkit atau apa namanya, pisau. Nah, di situ ada bidang miringnya, ada sudut yang terbentuk di situ ketika kita memotong sesuatu. Terus ada sudut digunakan dalam keindahan dan kekuatan pada bangunan. Seperti pertemuan minggu lalu, Miss sudah sampaikan bahwa ketika kita membangun sebuah bangunan, untuk membuat dinding itu tegak, untuk tahu berapa tinggi dari lantai ke langit-langit, itu digunakanlah sudut sebesar 90 derajat, gitu ya kan, supaya bangunannya itu tegak, kokoh, atau ketika kita mau membangun sesuatu yang tidak harus 90 derajat, tidak harus tegak, berarti menggunakan sudut-sudut tertentu, misal 60 derajat. Nah, itu harus tahu. Tapi nanti untuk lebih dalamnya, kalian akan belajar tentang kosinus, trigonometri, dan lain-lain. Tapi ini pengenalannya dulu harus tahu, ya. Nah, tujuan pembelajarannya, di sini ada kompetensi dasarnya. Di sini diminta untuk menganalisis hubungan antara sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Apa sih, Miss, garis transversal? Garis lain. Udah tahu kan garis sejajar itu yang mana? Kemarin kita udah pelajari, ya. Terus tujuannya kalian supaya mampu menentukan sudut yang saling bersuplemen, berkomplemen, dan menentukan sudut-sudut yang saling bertolak belakang. Oke? Kita bahas hari ini seperti tujuan tadi, sudut yang saling berpelurus, sudut yang saling berpenyiku, dan sudut yang saling bertolak belakang. Kemudian nanti akan ada tugas dari modul. Miss mau tanya sebelum kita mulai. Nih, Miss mau tanya-tanya dulu. Kalian udah baca belum sih sudut-sudut hubungan antar sudut ini? Udah baca belum? Ada yang udah baca belum? Baru baca dikit-dikit doang, Miss, beberapa kali. Baca dikit. Ayo, apa yang Arga ketahui, Ga? Belum terlalu hafal, Miss. Belum terlalu hafal. Yang kamu baca Ya, apa? soal ya ini, Miss. Cuman dibacanya sekilas doang, soalnya langsung nyobain soal waktu itu. Oh, cobain soal. Oh, berarti nanti waktu soal-soal udah harus bisa ya. Nih. Bukan soal yang ini tapi, Miss. Soal yang mana? Soal yang tentang garis-garis menghitung sama jarum itu, Miss. Oh, ya, baik. Nah, sekarang Miss tanya dulu. Kan ini udah di depan mata nih ya modul. Miss mau tanya.
Apa itu sudut yang saling berpelurus? Nama lainnya adalah apa? Ada yang bisa jawab? Sudut-sudut yang saling berpelurus atau? Atau? Bersuplemen. Iya, siapa tuh yang jawab? Sharon. Sharon. Thank you Sharon. Bersuplemen ya. Bersuplemen. Kalau sudut yang saling berpenyiku, berarti apa tuh? Berkomplemen. Iya, berkomplemen. Berkomplemen. Nah, kalau sudut yang saling bertolak belakang itu bagaimana? Sudutnya bagaimana? Dua sudut yang saling bertolak belakang adalah pasti sama besar. Iya, pasti sama besar. Thank you, Melin. Pasti sama besar. Ya, saling bertolak belakang pasti sama besar. Gimana itu? Kita lihat selanjutnya, oke? Nah, ini dia. Sudut yang saling bersuplemen atau berpelurus. Diperhatikan bareng-bareng ya. Miss, kalau ngingatnya itu, perhatikan aja nih. Berpelurus, S. Berarti dia bersuplemen. Nah, suplemen itu kan membuat kita supaya kuat, supaya hidupnya lurus ya, jangan belok-belok gitu kan. Apa itu bersuplemen, Miss? Sudut yang saling berpelurus terjadi jika dua sudut membentuk sudut lurus. Dua sudut membentuk sudut lurus. Berapa besar sudut lurus? 180 derajat. Iya, mantap. 180 derajat. Nah, jadi sudut-sudut itu, dua sudut itu membentuk 180 derajat. Nah, salah satu sudutnya merupakan pelurus dari sudut lainnya. Merupakan pelurus dari sudut lainnya. Perhatikan ya ini. Nah, ada sudut A, ada sudut B. Ketika digabungkan menjadi sudut apa? Sudut? AB. Sudut? Ketika digabungkan, sudut A dan sudut B, ketika digabungkan menjadi sudut apakah itu? Sudut? Udah ada loh di situ tadi. Di penjelasan Miss Vivi tadi udah ada loh. Sudut apa guys? Sudut? Sudut lurus. Nah, ketika sudut A ditambah dengan sudut B, maka besar sudutnya adalah 180 derajat. Miss tuliskan di sini. A derajat tambah B derajat adalah 180 derajat. Maksudnya pelurus itu apa, Miss? Nah, misalnya nih, Miss. Misalnya sudut yang di sebelah sini adalah 100 derajat. 100 derajat. Sudut AOC besarnya adalah 100 derajat. Berarti sudut BOC besarnya berapa? 80. Iya, 80 derajat. Dari mana itu, Kenan? 180 kurang 100. 180 derajat dikurang 100. Nah, yang mana sih, Miss? Yang saling bersuplemen itu, kalau ditanya, pelurus dari sudut AOC berapa ya? Pelurus dari sudut AOC berapa ya? Jawabannya adalah 80 derajat. Dari mana 80 derajat, Miss? Ya, kalau ditanya pelurusnya, berarti yang ditanyakan itu bukan dirinya, tetapi temannya yang membantu dia membentuk 180 derajat. Ketika saya bertanya, berapa besar sudut BOC? BOC adalah 80 derajat. Tapi
Pertanyaannya, ketika saya tanya, berapa besar pelurus BOC? Berarti besarnya berapa tuh? 100. Iya, 100 derajat. Mantap. 100 derajat gitu ya. Temannya, kedua sudut itu bersama-sama membentuk 180 derajat. Nah, itulah dia saling bersuplemen. Jadi kalau misalnya begini, Miss Vivi tanya, ini ada sebuah sudut, bentuknya begini, ini misalnya 45 derajat. Miss mau tanya, suplemen dari 45 derajat berapa? Berarti yang Miss tanyakan yang ini kan? Berapakah itu? Berapakah itu? Iya, 135 derajat. Ingat ya, bahwa pelurusnya itu, kalau misalnya ditanya pelurus berarti temannya. Pelurus dari saya siapa yang membuat saya 180 derajat gitu. Nah, Miss anggap kalian bisa yang berpelurus. Sekarang berpenyiku, sama halnya dengan berpenyiku. Saling berpenyiku terjadi jika dua buah sudut membentuk sudut siku-siku. Membentuk sudut siku-siku, berpenyiku. Penyikuka berarti dia komplement. Salah satu sudutnya merupakan penyiku dari sudut lainnya. Sudut siku-siku berapa derajat sih? 90, Miss. Iya, 90 derajat. Nah, maka ketika kita menjumlahkan sudut yang dua ini, besar sudutnya harus 90 derajat. Misal nih, yang ini adalah 60 derajat. Berarti penyiku dari 60 derajat ini berapa? 30 derajat, Miss. Iya, 30 derajat. Berarti kalau misalnya ditanya, penyiku dari sudut BOC adalah 30 derajat. 30 derajat. Siapa itu si 30 derajat? Sudut apa? CO. AOC. Iya, AOC. COA gitu ya. Nah, penyiku dan berpelurus kasusnya seperti ini. Kalau penyiku berarti bagaimana caranya supaya saya dan teman saya membentuk 90 derajat. Berpelurus bagaimana cara saya dan teman saya membentuk 90 derajat. Gitu ya. Nah, sekarang bagian yang berikutnya. Sudut yang saling bertolak belakang. Jika dua garis berpotongan, kita udah pelajari garis yang berpotongan, maka dua sudut yang letaknya saling membelakangi titik potong. Mana tuh titik potong ini? Ini adalah titik potong. Membelakangi titik potong, sudutnya sama. Oke? Yang saling bertolak belakang, sudutnya sama. Berarti yang mana itu yang saling bertolak belakang? Sudut A bertolak belakang dengan sudut mana? C. C. Sudut D bertolak belakang dengan sudut B. B. Berarti Miss mau tanya, sudut A besar sudutnya sama dengan sudut C. Iya, sudut C. Sudut B besar sudutnya sama dengan sudut mana? D. D. Makanya ini Miss buat seperti ini. Kalau Miss tanya nih, Miss mau tanya dulu. Kalau ini besar sudutnya adalah 50 derajat, berarti sudut C-nya berapa derajat? 50 juga, Miss. Iya, 50 juga. Jadi sudut dodolnya berapa derajat nih? Yo, berapa besar sudut D-nya? 130 derajat, Miss. Dari mana itu, Arga? 50 tambah 50 sama dengan 100. 360 derajat dikurangi 100. Habis itu dibagi 2 lagi. Dibagi 2 lagi. Nah, itu benar ya. Berarti Arga menggunakan sudut satu putaran. Boleh juga menggunakan sudut lurus. Sudut lurus itu yang mana, Miss? Ini. Nih, ya. Nah, sudut lurus besarnya tadi berapa? 180 derajat, gitu kan? Berarti kalau mencari sudut D,
diperoleh dari 180 derajat dikurang 50 derajat, yaitu 130 derajat. Kalau tadi mau seperti Arga juga bisa mencari sudut D, dia menggunakan 360, berarti 360 dikurang ini dengan ini, gitu kan? Hasilnya kemudian dibagi 2. Kenapa, Miss, dibagi 2? Karena sudut Karena ada D, D sama B. iya, D dan B besarnya bagaimana? Sama, Miss. Iya, sama. Mantap. Untuk teori, ada yang ingin ditanyakan? Untuk teorinya, ada yang ingin ditanyakan tidak? Dari slide 1, 2, dan 3. Ada yang ingin ditanyain? Ayo, semangat, semangat. Enggak. Aku enggak. Gak ada? Oke, yang lain gimana nih? Enggak, Miss. Gak ada ya? Oke, kita lanjut ya. Silakan sambil kotret-kotret. Nanti Miss akan kasih refresh kalian untuk menjawab pertanyaan dari kolom chat. Oke? Nih. Soalnya, tentukan nilai X. Ada soal seperti ini. Miss mau tanya. Sudut apa yang dibentuk dari ketiga sudut di atas? Sudut apakah ini? Membentuk sudut apakah dia? Lancip. Lancip, Miss. Lurus. Sudut? Tadi Miss dengar. Sudut? Sudut lancip, Miss. Lancip, Miss. Ini. Set. Lurus. Iya, sudut lurus ya. Sudut lurus. Sudut KNO. KON. Sorry guys. KON. Sudut KON ketika ditambah dengan sudut MON, ketika ditambah dengan sudut MLO, besar sudutnya adalah berapa? 180. Iya, 180 derajat. Nah, karena dia saling, karena sudut itu membentuk sudut lurus. Coba, sekarang yang ditanyakan nilai X nih, berarti kita jumlahkan dulu semua yang diketahui. Balik lagi kita belajar bentuk aljabar. Ayo, review lagi nih. Berarti jadi 2X tambah 3X tambah 85 derajat sama dengan 180 derajat. Ayo, siapa dari kalian yang mau menyampaikan apa yang harus Miss tuliskan? Tahapan selanjutnya setelah ini. Yuk. I'll give you point, guys. Kalau satu-satunya berarti semuanya masing-masing sisi itu 90 derajat kan? 60 derajat nih. Tidak. Tidak. Siapa yang mau melanjutkan ini? Miss harus menuliskan apa nih? 5X sama dengan 180 derajat dikurangin 85 derajat, Miss. Itu dari mana Kak itu? Ini jumlahin dulu ya Daniel ya. Berarti 5X tambah 85 derajat sama dengan 180 derajat gitu ya. Kita kelompokin yang sejenis. Berarti 5X sama dengan 180 derajat dikurang 85 derajat. 5X berapa ini? Sama dengan? 95. Iya, 95 derajat. Maka X-nya berapa? X sama dengan 95 dibagi 5. Iya. 19. 19. X-nya adalah 19 derajat. Sampai sini dipahami? Paham nggak? Paham. Sekarang Miss mau tanya. Paham ya? Berapa sudut KON? Ya. 28 derajat. Dari mana Daniel? 2 kali X ya. X-nya itu Iya. 19, jadi 2 kali 19. Mantap. 2X berarti 2 kali 19 derajat. Maka diperoleh 38 derajat. Gitu ya. Berarti kalau sudut NOM berapa? 57, Miss. Dari mana, James? 19 dikali 3. Iya, 3X ya, yang ini ya. Ini tadi 2X. 3X berarti 3 kali 19. Berapa tadi itu hasilnya?
57. derajat. Sekarang Miss Vivi mau tanya. Berapa besar penyiku dari KON? Ayo. Besar penyiku sudut KON. Berapa? Ayo. Ada yang bisa jawab? Bentar, Miss. Silakan. 57 Penyiku. derajat bukan, Miss? Berapa? 57 derajat bukan, Miss? Dari manakah itu? Kalau penyiku tadi Miss Vivi bilang apa? Supaya membantu dia membentuk sudut. Sudut berapa derajat? 90. Sudut 90. Berarti KON-nya berapa tuh? 52 derajat, Miss. Dari mana itu, Daniel? Dari 90 derajat dikurangin 38 derajat. Iya. Kalau dia bilang penyiku, berarti yang kita gunakan adalah 90 derajatnya. Gitu kan? Berarti 90 derajat dikurang berapa sudut KON? Oh ini, Miss. 38 derajat. Maka diperolehlah 52 derajat. Gitu ya. Nah, sekarang Miss Vivi mau tanya. Berapa besar pelurus? Tuh, pelurus dari sudut NOM. Yuk. Pelurus sudut NOM. Berapakah dia? 15. Berapa? Ayo, semangat. Berapa? 15, Miss. 15. Dari mana, Kak, itu? Kalau pelurus berarti yang dipakai berapa derajat, guys? 123, Miss. Dari mana itu, James? 180 dikurangin 57 derajat. Iya, 180 dikurang sudut NOM-nya. 57 derajat. Berarti 123 derajat. Sampai sini, ada yang mau ditanyain tidak? Aman? Gas terus? Enggak kali, Miss. Nah, ingat ya, kalau penyiku, kalau ditanya penyiku berarti kita pakai yang 90 derajat. Kalau yang ditanya pelurus berarti kita pakai yang 180 derajat. Bagaimana membantu dia membentuk sudut 90 kah atau 180 gitu ya? Oh, ngerti, Miss. Oh, dari tadi nggak ngerti ya? Iya, Miss, tadi agak bingung. Iya, oke deh. Makin banyak soalnya, makin bisa. Oke, lanjut. Tentukan nilai A, katanya. Miss mau tanya, ini besar sudutnya berapa secara keseluruhan? 90. Dari mana tandanya 90 itu, Olive? Sudut siku-siku. Iya, ini kan ada tanda siku-siku kan? Berarti ini pun siku-siku. Nah, kalau 90 berarti kita tinggal jumlahin aja. Dia cuma tanya berapa nilai A, katanya. Berarti ketika kita jumlahkan hasilnya harus 90 derajat, gitu kan? Berarti 2A tambah 3A sama dengan 90 derajat. Berapakah ini? Berapa? (5A) sama dengan 90 derajat, gitu ya. Maka A berapa, guys? Bentar, Miss. 90 bagi 5, Miss, jadi 18. Iya, 90 bagi 5. Berarti A sama dengan 18 derajat. Gitu ya. Jadi Miss Vivi mau tanya, berarti besar ini berapa sih? Besar 36, ini. Miss. Dari mana itu? 18 dikali 2. Karena 2A ya. 2A berarti 2 kali 18. Berarti berapa tuh? 36 derajat. Jangan lupa tanda derajatnya ya. Berarti kalau yang ini berapa nih? 54.
Dari mana Kak itu? 18 dikali 18. Iya, berarti 3A gitu ya. 3 kali 18 derajat. Hasilnya adalah 54 derajat. Miss Vivi mau tanya dong. Berapa pelurus dari ini? Ayo, berapa pelurusnya? Hmm. 36. Berapa? Miss Vivi tanya apa sih? 36. Miss Vivi tanya apa sih? pelurus. Pelurus, berarti berapa tuh? 126. 100? 26. Dari mana? 180 kurang 54. 180 derajat kurang 54. Ya, jangan kebalik ya. Pelurus penyiku jangan kebalik. 54 derajat. Berarti ini jadi 126 derajat. Gitu. Bisa? Bisa tidak? Bisa, guys? Bisa, Miss. Bisa, mantap. Nah, nih, bentuk soal cerita. Nah, besar suatu sudut sama dengan 4 kali besar penyikunya. Penyiku, 4 kali besar penyiku. Penyiku itu adalah 90 kurang sudutnya. Iya kan? 90 kurang sudutnya. Berarti kita misalkan aja dulu. Sudutnya kita misalkan X nih. Berarti penyikunya 90 kurang X. Yang ditanya besar sudut tersebut. Berarti yang ditanya adalah si X. X-nya berapa sih? Gitu kan? Kita ubah kalimat ini menjadi kalimat matematika. Besar suatu sudut. Sudutnya tadi X ya. Berarti besar X sama dengan 4 kali penyikunya. Berarti 4 kali 90 kurang X. Gitu ya? Miss mau kalian mengerjakan dalam waktu 2 menit berapa besar X-nya? Silakan. Berapa? Udah belajar bentuk aljabar loh ini. Bentar, Miss. Aku lagi ngitung, Miss. Oke, Arga. Silakan. Tujuh dua, Miss. Wes, 72. Ada yang sama dengan Arga? Sama, Miss. Sama, Saya juga James. sama. Ya. Siapa lagi tuh yang sama dengan Arga? Aku juga 72, Miss. Karen juga 72. Siapa lagi? Saya, Miss. Daniel juga. Ayo, diperoleh dari mana ini? Ayo bareng-bareng. Open mic-nya, ayo. Berarti ini, 4X kali 90. nih, bentar. X sama Sabar. X sama dengan 4X kali 90 jadinya 360. 360 derajat. Ini jangan lupa ya. 360 derajat. Dikurangin Terus, 4X. Dikurangin 4X. nah, terus 4X tambah X sama dengan 360 derajat. nah, dikelompokkan yang sejenis, ya kan? Berarti X tambah Iya, Miss. 4X sama dengan 360 derajat. Maka ini jadi 5X. 5X sama dengan 360 derajat. Terus, 360-nya dibagi 5, Miss. iya, berarti X sama dengan 360 derajat per 5. Maka besar sudutnya adalah 72. iya, 72 derajat. Mantap. Miss mau tanya, penyikunya berapa sih itu?
penyiku dari sudut ini berapa sih? 18, Miss. 18. Dari mana itu? 90 kurang 72. Iya, kalau ditanya besar penyiku. Besar penyiku. Berarti 90 derajat dikurang 72 derajat, yaitu 18 derajat. Wih, mantap nih kayaknya nih. Pada paham ya? Kita lanjut ya. Last one. Miss akan kasih challenge. Jadi setelah Miss menjawab satu soal, kalian siap-siap mengerjakan satu soal lainnya. Kemudian kalian ketik jawabannya di kolom chat. 5 orang pertama, I'll give you 2 points. Oke? Perhatikan. Sudut-sudut ini saling apa nih? Miss, kita lihat dulu dari yang ini deh. Ini dengan ini saling apa nih? Bertolak belakang. Berarti nilainya bagaimana nih? Sama, Miss. Sama. Berarti besar sudutnya sama, gitu ya. Berarti ini pun demikian. Ini dengan ini. Iya kan? Besar sudutnya sama. Ini pun begitu. Ini dengan ini besar sudutnya sama. Kita disuruh mencari nilai X, Y, Z. Kita mulai Miss Vivi ngerjain si X nih. Kita bareng-bareng ya. Kalau besar sudutnya sama, berarti 2X sama dengan 120 derajat. Berarti besar X-nya berapa tuh? Besar X-nya berapa nih? Hello? 60. 60. Dari mana, Sharon? 120 dibagi 2. Iya, 120 derajat bagi 2. Maka besar X adalah 60 derajat. Oke, siap-siap? Kalian kotret, langsung ketikkan jawabannya di kolom chat ya. Nanti chatnya akan Miss save, kemudian Miss akan menambahkan nilainya. Yang silakan cari yang Y. 5 orang pertama. Yuk, silakan. Gak usah tulis derajatnya ya, hanya angkanya aja nggak apa-apa. Ayo, semangat. Satu udah masuk nih, private chat. Satu udah masuk. 2. Udah masuk nih, 2 orang. 3 lagi berarti. 3, 4, 5. Oke, ditutup. Dari mana Kak itu? Ayo, Miss mau tanya. Dari mana Kak itu, guys? Yuk, silakan yang udah jawab nih. 42 dibagi 3. Iya, sudutnya sama kan? Berarti 3Y, mana nih? 3Y sama dengan 42 derajat. Maka Y-nya adalah 42 derajat bagi 3. Berarti besar Y berapa tuh? 14, Miss. Iya, 14 derajat. Mantep. Mailin debut juga nih di grup di WA di chatnya. Berarti sekarang yang terakhir ya, kita cari yang Z ya bareng-bareng yuk. 68 derajat sama dengan 5Z tambah 3 derajat. Ayo, bagaimana ini? Silakan. Apa yang pertama kita lakukan? Apa yang pertama harus dilakukan? Miss, tadi 5Z sama pertanyaannya, dengan Miss. 68 kurang 3, bukan, Miss? Iya, kelompokan yang sejenis ya. Berarti 68 derajat dikurang 3 derajat sama dengan 5Z. Berarti ini adalah 65 derajat sama dengan 5Z. Berarti Z-nya berapa, guys? Ini boleh ya? Dibuat jadi 5Z sama dengan 65 derajat. Itu sama ya? Z-nya berapa nih?
13. 13, Miss. Iya, 65 derajat bagi 5. Maka Z-nya adalah 13 derajat. Mantap. Mantap sekali. X, Y, Z, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Miss. Tidak ada ya. Sekarang Miss yang akan bertanya. Kalau di sini 68, berarti di sini pun 68, ya. Nah, bisa dibuktikan ya. Berarti 5 kali 13 tambah 3. Gitu ya, 68. Sekarang Miss mau tanya, berapa besar sudut yang ini? 112. Dari mana itu, Daniel? Nah, 180 dikurangi 68. Iya, sudut apa ini? Membentuk sudut apa ini? Sudut Sudut? lurus. Iya, sudut lurus ya. Berarti X-nya adalah, kita anggap X itu ya, 180 derajat dikurang 68 derajat. Berarti 112 derajat. Gitu ya. Nah, sekarang Miss mau tanya, ini berapa nih? Berapa itu? 138. Dari mana itu, Kenan? 180 kurang 42. Iya, 180 derajat kurang 42 derajat. 100 berapa? 38 derajat. Gitu ya. Ayo, pelan-pelan. Yang belum, pelan-pelan. Pelan-pelan. Yang terakhir, ini berapa nih? Berapa ini? 60. Dari manakah itu? 180 kurang 120. Iya, 120 derajat. 60 derajat. Mantap. Ada soalnya tadi berapa nih? 4 ya. 4 soal. Dari 4 soal ini, ada yang ingin ditanyakan atau dari materi yang awal tadi sampai soal terakhir, ada yang ingin ditanyakan? Ayo, silakan. Waktunya untuk bertanya. Yang belum paham, boleh ditanyakan. Jangan malu-malu, jangan takut. Ya, yuk. Ada yang mau ditanyain nggak? Sudah, Miss. Sudah? Semuanya sudah? Bisa? Yang lain gimana? Yang lain bagaimana nih? Bisa nggak? Bisa, Miss. Bisa? Miss mau... Bisa, Miss. Bisa? Yakin? Yakin, Miss. Yakin, mantap. Nah, kalau udah bisa, kita mau menyimpulkan dulu sebelum masuk ke tugas. Siapa yang berani memberikan kesimpulan? Silahkan. Yuk. Kesimpulan dari yang mana, Miss? Dari semua yang kita pelajari ini lah. Tentang garis yang saling berpelurus, garis yang saling berpenyiku, dan garis yang bertolak belakang. Yuk. Siapa yang mau? Ada? Ayo dong. Jangan takut. Jangan takut salah. Salah kita perbaiki bareng-bareng. Yang nomor 1 itu harus berani. Yuk. Berani dong. Biasanya ada yang mau. Ini pada kemana ini? Takut. Ayo, jangan disebut namanya Masih dong. mikir, Miss, kesimpulannya. Oh, lagi mikir. Padahal ambil Susah, Miss, bikin intinya aja. kesimpulannya. Ambil intinya aja. Yuk. Siapa yang berani? Adakah? Miss mau sebut namanya deh kalau gitu. Kalau salah jangan takut, Miss perbaiki, Miss Vivi perbaiki, kita perbaiki bareng-bareng. Coba Miss mau
yang menyimpulkan PB? Coba, silakan PB. Ayo, silakan PB. Jangan takut atuh. Susah Miss, aku nggak terlalu ngerti buat kesimpulannya. Buat kesimpulan, tapi materinya ngerti. Ngerti Miss. Kesimpulannya gampang. Kalau penyiku itu bagaimana, pelurus itu bagaimana, bertolak belakang itu bagaimana, hanya begitu doang. Yuk. Siapa nih yang berani nih? James deh, silakan James. Sebentar, Miss. Daniel, silakan Daniel. Kalau sudut berpelurus pasti ngebentuk 180 derajat. Kalau sudut berpenyiku 90 derajat. Kalau sudut bertolak belakang sisi kanan sama sisi kirinya sama, atas sama bawahnya sama, yang jumlahnya 360 derajat. Wih, mantap. Ada lagi nih. Thank you Daniel. Ayo, ada lagi? Mungkin mirip-mirip tapi kata-katanya beda atau ada yang mau dilengkapi. Silakan. Ayo. Itu contohnya seperti Daniel tadi. Yuk. Siapa nih? Olive. Coba Olive. Ada Olivia. Silakan. Putus-putus ya Olivia. Seperti Oh iya, silakan. Silakan. Jangan takut. Ayo. Satu orang lagi nih. Tadi kan Daniel udah. Satu orang lagi. Ayo. Daniel absen berapa Daniel? Absen 5, Miss. Absen 5. Oke, mantap. Ayo, satu orang lagi. Siapa yang mau? Kenan ini kayaknya bisa nih. Silakan Ken. Silakan ayo. Masa nggak mau ngomong sih? Miss, aku mau. Siapakah itu? Sharon. Oh iya, silakan Sharon. Kalau sudut yang berpelurus itu dua buah sudut yang membentuk sudut lurus. Kalau sudut yang saling berpenyiku, dua buah sudut yang membentuk sudut siku-siku. Kalau yang bertolak belakang itu dua garis yang berpotongan. Dua garis yang berpotongan, terus? Saling membelakangi. Saling membelakangi, besar sudutnya? Sama. Iya, gitu. Mantep ya. Thank you, Sharon. Thank you, Daniel. Jangan takutlah. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa ketika kalian berbicara tentang sudut yang berpelurus, berarti bagaimana caranya supaya sudut itu membentuk 180 derajat. Kalau ditanya pelurus, berarti yang kalian cari, yang kalian gunakan adalah, kalau ditanya pelurus, ingat pelurus, ingat sudut lurus. Berarti 180 derajat dikurang sudut yang diketahui tadi. Ya, kita misalkan tadi X gitu ya. Kalau dia penyiku, berarti kalian ingat sudut siku-siku. Si 90 derajat, kita kurangi dengan sudutnya tadi. Nah, gitu ya. Kemudian kalau yang bertolak belakang, kalian pasti sudah sangat paham. Bertolak belakang dibentuk dari dua buah garis yang saling berpotongan menghasilkan satu titik potong, gitu kan?
Dua buah garis yang saling berpotongan menghasilkan satu titik potong, di mana sudut-sudut yang membelakangi titik potongnya besarnya sama. Gitu ya. Nih, gitu dia. Oke? Nah, kalau gitu silahkan lanjut buka modulnya. Halaman 78, 77 dan 78. Yuk, halaman 77 dan 78. Nomornya ini boleh dicatat. 6 soal ya. 7, 9, 10, 12, 13, 17. 7, 9, 10, 12, 13, dan 17. Oke? Nanti kumpulkan di sekolah filenya tugas hubungan antar sudut. Filenya tugas hubungan antar sudut, sama seperti biasa. Tapi kali ini Miss akan meringankan beban kalian dengan kumpulkanlah hari ini jam berapa aja. Pokoknya tugas ini dikumpulkan hari ini. Oke? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Kita punya waktu 7 menit lagi kurang lebih sebelum kalian istirahat. Miss kasih waktu 2 menit. 5 menit mengerjakan soalnya sedikit-sedikit dicicil ya. Ada yang mau ditanyakan lagi gak? Ada? Tidak ada? Enggak, Miss, kayaknya. Gak ada lagi ya. Oke deh kalau gitu.